Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat Kang? Alhamdulillah. Ini Kang Piul. Iya. Alhamdulillah nih perjalanan cukup jauh. Udah lama nunggunya Kang? Hampir 1 jam. Hampir 1 jam ya. Jadi mohon maaf sebelumnya nih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kontenkan Kang. Saya menyapa sahabat-sahabat juga rekan-rekan saya dulu. Selamat malam saudara-saudara, rekan-rekan juga sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat, tidak lupa Kang Jai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan jauh, tim Kang Jai bisa silaturahmi di kediamannya Bapak Soeharto ya. Alhamdulillah Bapak Soeharto sehat-sehat aja kelihatannya ya. Jadi tim kita belum tahu tujuannya ini Pak diundang ke sini, cuman secara garis besar saya dapat informasi dari Kang Piul, katanya sering diganggu makhluk halus. Ya. Begitu ya. Jadi tujuan kita ke sini diminta bantuan untuk menetralisir, mungkin begitu ya? Ya Pak Harto ya. Untuk bisa dijelaskan maksudnya gangguan itu gimana itu Pak? Kalau malam saya nggak bisa masuk ke rumah, takut. Oh malam. Ya. Jadi Saya udah hampir 1 tahun nggak tidur di rumah, di luar. Oh, ada bantal juga. Oh ini ada bantal, berarti setiap malam tidurnya di sini. Iya, di luar. Kalau siang hari tapi masuk ke rumah. Dan kalau boleh tahu gangguan-gangguan macam apa yang Bapak alami gitu kalau di dalam rumah? Ya makhluk halus lah, sering memperlihatkan diri. Itu sosoknya misalkan Wanita apa anak-anak atau gimana itu? Ya anak-anak. Oh anak-anak. Gimana nih Kang Piul? Ya paling sih nanti dicek lah. Ya paling saya nanti coba akan masuk ke beberapa ruangan di dalam rumah begitu ya. Terus ya kita syariat doa sama-sama lah ya. Mungkin seperti itu ya, karena kita juga ya sama halnya seperti Bapak gitu ya. Kita hanya manusia biasa gitu ya Kang Piul ya. Mungkin bisa di bawah kamera Kang Piul untuk kita coba ngecek. Nggak apa-apa ya Pak, saya masuk ya. Mungkin di seputaran sini katanya ya. Iya. Paling di kamar itu ya. Gimana Kang Panca? Ada yang Kang Panca rasakan mungkin sesuatu yang agak ini? Ada sih, sok anak kecil. Sesuatu anak kecil ya. Saya cenderung ke Di kamar sini. depan ini. Ya. Cenderung ke sebelah sini Kang Panca. Maaf ya. Ini kayaknya nggak pernah dipakai di sini sama sekali. Udah lama nggak di ini ya. Iya. Nggak diisi. Bisa di ini kan Kang Piul. Jadi dari sini ya kita merasakan ada sesuatu yang ganjil Kang Panca.
seperti seolah-olah ada energi yang menarik saya untuk masuk ke kamar ini, Kang Pio. Coba dikomunikasikan dulu, Kang. Gimana tuh, dak? Ya. Makhluk halus kan nggak punya HP, Kang Pio. Mau Ditanya ditelepon, dulu mau lah. sok ada-ada aja, Kang Pio. Kang Panca mungkin? Wajahnya mirip sama ini Kang, agak-agak mirip. Ya Kang, Gini, daripada kita nanti malah suudzon Iya. begitu ya, kita komunikasikan Sama Pak itunya, bapaknya. Bapak Soehartonya Iya. dulu, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan. Ini takutnya kita salah Salah prediksi salah gitu prediksi. ya. Seperti itulah. Kita ke mana? Udah cukup. Gimana ketemu kan? Ya, saya sih coba akan klarifikasi dulu ya, takutnya apa yang saya sampaikan mungkin tidak sesuai dengan ini ya, Kang Pio. Jadi saya ingin tanya beberapa hal dulu, Kang, karena mohon maaf, sekali lagi beribu-ribu maaf ya. Jadi saya perlu penjelasan yang mungkin lebih detail dari Pak Harto begitu ya, karena saya mendapat petunjuk. Jadi ini berkaitan dengan mungkin masa lalu dari Pak Harto sendiri ya begitu. Ini kalau berkenan diceritakan kepada tim kami, insya Allah nanti kami akan berusaha membantu semampu kami mungkin ya, seperti itu Kang Pio. Jadi yang ingin saya tanyakan, kok ini ada hubungan seperti hubungan keluarga gitu si anaknya. ya anak ini, ada sosok anak kecil, betul nggak yang Iya. ya Mohon maaf Pak, agak-agak mirip bapak gitu. Kalau secara untuk wajah gitu. itu tadi Kang Panca yang memiliki mungkin indera keenam secara penglihatan batin, katanya si anak tersebut mirip dengan wajah bapak itu. Mungkin ada hubungan keluarga atau bagaimana, bisa diceritakan aja lah, kita jujur-jujuran aja gitu ya, lebih baik jujur daripada kita nanti tidak menemukan solusi begitu Pak Harto. Iya. Awalnya sih saya iseng ikut pesugihan lah kan. Oh, Jadi di berkeramat. pesugihan di keramat. Iya. Terus di sananya bagaimana itu? Saya tapa 3 hari 3 malam. Bertapa 3 hari 3 malam. Ya. Setelah bertapa mungkin Ya hari terakhir kan saya harus ambil ikan. ambil ikan. Iya. Oh, jadi si kuncen atau mungkin Iya kuncen. Ada kolamnya mungkin di situ tempat. ya, Ya, disuruh keramat. ngambil ikan. Di tempat itu keramat kan ada kolamnya. Saya ambil Oh, ikan. di keramat itu ada kolamnya. Iya. Ikan apa yang diambil itu? Ikan waktu emas. itu? Ikan emas. Iya. Lalu setelah itu bagaimana itu? Ikan itu maksudnya diambil semua? Diambil 1. Itu ada berapa ikannya? Banyak tidak di kolam itu? Ada 5. Oh, ada 5 Iya. 5 ikan Kita diambil satu. melambangkan keluarga saya ada 5. Oh. Jadi ikan yang 5 itu diambil 1 berarti Iya ya? salah satu harus diambil. Terus kemudian setelah diambil ikannya bagaimana Kayak kan? masak. Digoreng. Digoreng. Itu disaksikan oleh Kuncen. kuncen. Di sana juga. Iya. Setelah digoreng dimakan nggak? Jadi makan. Dimakan. Lalu hubungannya dengan kejadian ini, misalkan dengan pesugihan tersebut bagaimana Kang? Ya salah satu anak saya akan meninggal. Masya Allah. Berarti itu ya Kang Maca. Jadi si ikan itu yang satu digoreng, terus setelah pulang ke rumah Anak meninggal. anak meninggal. Mungkin
bagi sahabat-sahabat atau rekan-rekan yang sedikit banyak tahu tentang kisah ini ya, jadi mungkin lebih berpengalaman dari kita karena kita baru mendengar ini kan. Ya. Jadi posisinya ngambil ikan di kolam di keramat tersebut, kemudian digoreng, lalu dimakan, pulang ke rumah tiba-tiba anak sudah meninggal. Itu sebabnya ya pesugihan itu kan tumbang. Maksudnya meninggalnya tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba. Berarti ikan yang digoreng itu adalah Mungkin anak bapak kecil ya. Cuman simbol mungkin Kang Panca. Jadi misalkan ikan itu jumlahnya ada 5, mungkin di situ istri dan anak-anaknya. Berarti anak bapak semuanya 4 berarti. Iya. Dan itu anak yang nomor berapa Pak? Yang terakhir yang kecil. Masya Allah. Kalau saya pernah dengar cerita kalau pesugihan tumbal seperti itu, katanya yang diminta itu yang paling disayang gitu ya. Iya. Ya. Tapi setelah itu kehidupan bapak bagaimana? Kaya atau Enggak. gimana? Enggak kaya kan, saya enggak kuat. Yang Pak Kuncang katanya kalau anak meninggal jangan sampai nangis, saya kan enggak kuat. Oh, Masya Allah. Batal lah. Berarti ritual tersebut gagal begitu? Iya, enggak jadi. Bisa seperti itu ya. Jadi anak meninggal kaya malah tidak ya? Enggak. Ya mungkin begini. Jadi ternyata kita sudah menemui titik terang ya, Kang Panca juga Kang Piul. Jadi istilahnya bapak ini dulu ya punya kesalahan di masa lalu yang mungkin berkaitan dengan si sosok yang sering menampakkan diri atau mengganggu tidurnya bapak di dalam rumah begitu ya. Jadi ada kaitannya dengan kesalahan Pak Harto di masa lalu gitu. Tapi alangkah baiknya karena itu sudah terjadi, istilahnya kita jangan terlalu ya berpikiran yang gimana lah intinya Pak. Lebih baik kalau menurut saya sarankan Bapak sekarang ikhlas taubat lah, intinya taubat, mohon ampunan sama Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Mungkin begitu ya Kang Piul. Insya Allah tim kami akan mencoba menetralisir. Namun saya ada satu permintaan begitu ya. Jadi Bapak mengunjungi makam dari anak Bapak, kemudian bisa mengadakan di sini yasinan lah. Jadi untuk mengirimi atau mendoakan arwah yang sudah meninggal yang diceritakan Bapak tadi mungkin sebagai tumbal gitu ya. Masya Allah, jadi kita tidak menyangka juga ya Kang Piul, Kang Panca, ternyata benar-benar hal yang di luar nalar terjadi begitu ya, dan baru saat ini Pak saya mendengar. Jadi ruginya sudah berlipat-lipat ya. Jadi bisa dikatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Anak meninggal kaya juga tidak gitu ya. Karena dikarenakan batas. Ya secara logis orang tua mana ketika pulang ke rumah melihat kondisi anaknya sudah meninggal pasti menangis lah. Kalau memang ya mungkin Bapak juga tidak menyangka akan terjadi seperti itu ya. Iya. Jadi hanya disimbolkan ikan saja di sananya. Sudah tahu, cuman kan kita nggak kuat, saya nggak kuat. Oh, nggak kuat nangisnya itu. Iya. Oh. Jangan sampai nangis itu. Tapi yang jelas saat ini Bapak merasa menyesal tidak atas apa yang telah Bapak lakukan di masa lalu ini? Saya sangat menyesal kan. Sangat menyesal ya. Alhamdulillah. Dan ya satu-satunya jalan kita mohon ampunan sama Allah dan kita akan syariat doa itu aja mungkin ya Kang Piul yang bisa kita bantu begitu ya. Baik-baik, nanti untuk netralisir tempat ini biarkan tim yang akan menangani begitu ya Pak ya. Karena ini butuh sesuatu, saya yang untuk netralisir intinya butuh air yang ya kita ambil nantilah ya. Jadi kita setelah ini itu mungkin kita bantu prosesinya begitu ya. Oke, sahabat-sahabat juga rekan-rekan Kang Jai dimanapun berada, sungguh berharga ini ya
pelajaran yang kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini. Intinya kita sebagai manusia hendaknya berpikir panjang dulu sebelum melakukan sesuatu, dipikirkan baik dan buruknya sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari seperti yang dialami oleh Bapak Harto ini. Apalagi untuk mengejar harta kekayaan duniawi, itu sudah sangat salah Kang Jo. Kita nanti ketika meninggal dunia Pak, bukan harta yang kita bawa, tapi amal perbuatan kita selama hidup ya. Harta itu sudah tidak ada fungsinya lagi. Mungkin kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini sehingga kita bisa lebih baik lagi ke depannya, dan sahabat-sahabat pun bisa mengambil sisi positif dari apa yang kita alami pada malam hari ini ya. Itu saja yang bisa Kang Jai sampaikan. Kurang lebihnya Kang Jai mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat juga rekan-rekan semua. Itu semata-mata kami yang sifatnya hanya manusia biasa sudah barang pasti banyak salah dan hilafnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.